ketahui sebuah reaksi H2O2 ditambah dengan Fe2 positif itu akan menghasilkan Fe3 positif ditambah dengan H2O. Nah, reaksi ini tuh berlangsung dalam suasana asam. Pertanyaannya, setarakan reaksi ini dengan menggunakan persamaan setengah reaksi. Nah, kalau kita bahas tentang setengah reaksi, itu artinya kita ngebahas tentang reaksi oksidasi ya teman-teman, atau yang biasa kita kenal dengan redox gitu kan, reaksi oksidasi dan reduksi. Nah, di dalam redox untuk suasana asam itu kan terdiri dari beberapa langkah gitu kan. Nah, untuk itu maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah tulis kembali reaksinya. Jadi ada H2O2 ditambah dengan ion Fe2 positif akan menghasilkan ion Fe3 positif ditambah dengan H2O. Nah, ini dalam suasana asam gitu. Nah, langkah yang pertama kali adalah kita identifikasi dulu nih bilangan oksidasinya, siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Teman-teman masih ingat kan apa itu oksidasi, apa itu reduksi? Oksidasi itu adalah perubahan bilangan Bilox yang dia itu peningkatan gitu, kenaikan bilangan oksidasi gitu. Nah, sementara kalau dia reduksi itu dia penurunan bilangan oksidasi atau yang kita sebut dengan Bilox biasanya. Jadi kalau di sini itu ada Fe2 positif gitu kan, kemudian setelah produk dia itu berubah dari 2 positif berubah menjadi 3 positif, berarti dia ngalamin kenaikan kan. Kalau dia kenaikan itu namanya oksidasi. Nah, karena dia ngalamin kenaikan dari 2 sampai ke 3 itu kan selisihnya berarti 1. Nah, selanjutnya kita tentukan nih yang H2O2. Kita tahu kalau Bilox untuk O2 itu nilainya di dalam suatu senyawa itu kan negatif 2 gitu kan. Nah, jadi kalau ini tuh negatif 2 berarti kan di sini tuh ada negatif 4, itu harus sama dengan 0 gitu kan. Nah, sementara untuk H2 di sini supaya dia hasilnya juga 0 berarti di sini tuh harus ada positif 2 gitu kan. Nah, sementara H2O yang di kanan itu kan di sini ada negatif 2 dan O-nya itu jadi negatif 2, hasilnya itu sama dengan 0 karena muatannya 0, maka H positif di sini itu kan nilainya harus positif 1 biar dia habis bereaksi. Jadi 2 kurang 2 sama dengan 0. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat kan kalau ada perubahan Bilox dari positif 2 nih, dari positif 2 ini itu berubah menjadi positif 1. Nah, jadi dari positif 2 dia ngalamin yang namanya penurunan, ya enggak? Dari 2 terus dia berubah jadi 1. Ini kan 1 artinya berarti kan kalau gitu dia ngalamin reduksi. Reduksi dengan selisih berapa? Dari 2 ke 1. Selisihnya sama dengan 1. Berarti yang ngalamin oksidasi itu adalah unsur yang mana? Itu adalah ion Fe2 positif ya kan, menjadi Fe3 positif. Sementara yang mengalami reduksi itu adalah molekul H2O2 menjadi H2O. Oke, kita udah bisa nentuin siapa yang oksidasi, siapa yang reduksi. Maka selanjutnya kita bakalan tulis setengah reaksinya. Ini dia setengah reaksinya nih yang udah kita tulis ini. Ya kan? Ini kan setengah reaksinya. Nah, selanjutnya apa nih langkah yang harus dilakukan untuk suasana asam? Untuk suasana asam kita itu akan lakukan langkah selanjutnya, yaitu yang mana yang kekurangan oksigen itu kita tambahkan H2O. Nah, yang kekurangan oksigen itu yang mana? Direduksi ya, karena di oksidasi itu nggak ada unsur O, berarti yang kita tambahkan H2O itu yang mana? Yang direduksi ini nih. Nah, di sini tuh kan O2O-nya itu ada 2, sementara di kanan itu kan cuma ada 1. Berarti di sini tuh kita tambahin H2O. Oke deh, udah kita tambahin H2O. Selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu adalah menambahkan H positif yang untuk kekurangan H positif gitu, yang kekurangan hidrogen. Nah, di oksidasi kan itu hanya ada ion ferum kan dengan fero. Nah, itu jadi feri dan fero. Jadi nggak perlu ditambahin. Jadi kita nambahinnya di mana? Kita nambahinnya itu di sini. Jadi kalau kita tulis ulang, itu bentuk reaksinya tuh gini. Fe2 positif menjadi Fe3 positif itu ada H2O2 ditambah sama H positif. Kenapa? Karena di kiri itu hanya ada 2, di kanan itu ada 2, ada 4. Jadi kalau gitu kita harus nambahin di sini tuh ada 2 H positif gitu. Jadi ini tuh senyawanya itu jadi H2O
ditambah dengan H2O. Berarti kalau H2O ditambah sama H2O berarti H2O-nya ada berapa? H2O-nya ada 2 gitu. Nah, selanjutnya kita tinggal menentukan atau menambahkan elektron untuk menyamakan muatannya di kiri sama di kanan. Di kiri muatannya itu ada berapa? Muatannya itu di sini ada positif 2, ya kan? Sementara di kanan itu ada positif 3. Berarti di kiri harus kita tambahin satu di kanan ada satu elektron supaya dia jadinya tinggal 2 gitu. Nah, yang untuk H2O yang di bawah itu ada 2 muatan kan, ada 2 elektron. Ini ada 2 positif, 2 kali positif gitu. Berarti di sini harus kita tambahin 2 elektron di sini. Ya kan? Supaya elektronnya itu muatannya tuh sama. Ya udah, kalau gitu ini bisa kita jumlahkan. Kemudian selisihnya kita kali 2 sama kali 1 sehingga diperolehlah reaksi akhirnya sebagai berikut.